Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bunda-bunda sholihah semuanya sehat? Alhamdulillah. Puasa ini mengendalikan sesuatu yang berkaitan dengan nafsu. Namanya ibadah tarkiyah, ibadah untuk pengendalian nafsu. Kalau zakat, ibadah maliyah, kaitannya dengan harta. Kalau sholat, ibadah jasadiyah, kaitannya dengan fisik. Sering nafsu itu tidak terkendali, kaitannya dengan kepemilikan harta. Karena ada orang yang protes, saya ini sudah taat, rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin Quran, baca Quran rajin. Tapi kok rezeki saya cuma begitu-begitu. Ada kan perasaan seperti itu? Sementara orang lupa ibadah, tapi kadang-kadang rezekinya banyak. Karena dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga pernah berdoa. Ya Allah, buat yang diberi rezeki itu hanya orang beriman. Tapi Allah nanti enggak. Orang kafir pun tetap dikasih rezeki. Cuma rezekinya berbeda. Kalau di orang kafir hanya di dunia, kalau orang beriman di dunia dan juga di akhirat. Sekarang dibaca surat Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, jadi jangan heran kalau orang kafir, mohon maaf, orang kafir itu makan sate enak nggak? Enak. Orang kafir suami istri berhubungan enak nggak? Enak walaupun ibu belum pernah melakukan. Maksud saya, kan belum pernah jadi orang kafir kan? Tapi hanya di dunia, di akhirat hanya untuk orang beriman. Maka jangan heran kadang-kadang orang yang tidak ibadah tapi hartanya banyak, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Dilulu. Apa itu istidraj? Diulur. Apa itu istidraj? Itu diujo. Apa itu disungkun? Tahu nggak? Ya kelihatannya diangkat tapi mau dijatuhkan. Kalau ada orang jatuh dari dua anak tangga nggak masalah. Tapi kalau udah di ujung genteng maka jatuhnya akan berasa. Betul nggak? Maka sekarang untuk menegaskan istidraj ini, sekarang dibaca surat Al-An'am ayat 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ketika orang itu lupa kepada Allah, nggak sholat, nggak puasa, pintu kesenangan semuanya dibuka. Anaknya semuanya jadi orang, nggak ada yang jadi monyet. Semuanya orang, anaknya jadi orang, nggak ada yang jadi monyet. Kalau orang itu artinya kaya raya, gitu kan maksudnya. Karirnya bagus, gajinya tinggi, tetapi ingat, diteruskan ayatnya. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya, jangan salah, jangan-jangan itu nanti jadi siksa. Maka hati-hati kalau orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi kesenangan malah begitu rupa. Orang ini ahli maksiat. Itu ahli korupsi, ahli maksiat, ahli apapun. Tapi sesungguhnya hartanya semakin banyak, karirnya semakin bagus. Itu jebakan Batman. Itu jebakan setan. Bu, Ibu, mau dikasih makanan enak banget, tapi dalamnya ada racunnya. Mau nggak? Minumannya bagus, tapi dalamnya ada cyanidanya. Mau nggak? Enaknya sesaat, tapi musibah seterusnya. Sampai sini paham? Baik, setelah memahami kita tentang bagaimana Allah kadang-kadang memberi rezeki banyak padahal orang dalam tidak ketaatan, maka itu hati-hati bagi kita. Naudzubillahi min. Kalau kita kaya raya, sukses, kita karirnya bagus, padahal kita sedang maksiat, itu jebakan jebakan Batman. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah orang yang rezekinya banyak, Allah memberikan cobaan juga yang banyak? Ya. Harus dicatat ibu bapak semuanya bahwa cobaan itu ada dua. Ada berapa? Ada cobaan karena kesenangan, ada cobaan karena penderitaan.
senang itu juga ujian, susah juga ujian. Orang kaya juga ujian, orang miskin juga ujian. Maka yang paling penting mau kaya mau miskin kita sadar bahwa itu ujian. Ada nggak orang yang sukses dalam ujian kekayaan? Ada. Misalnya sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya tapi juga infaknya banyak, zakatnya banyak. Ujiannya juga banyak tetapi dia lolos. Tapi ada juga yang kaya raya tapi tidak lolos ujian. Siapa? Qarun. Sampai sekarang kalau ada harta temuan disebut harta. Padahal Qarun itu ada di mana, Bu? Di Mesir. Sampai orang Bogor nemu barang, ini harta Qarun. Qarun itu dari Mesir sana, di Al-Fayum sana. Demikian juga miskin. Ada orang miskin, dia tidak tahan dengan ujiannya. Tetapi ingat, dicatat baik-baik sekarang. Orang itu semakin banyak ujiannya, makin banyak pahalanya. Betul nggak? Maka saya tanya, siapa yang paling tinggi derajatnya di surga? Rasulullah. Karena ujian paling banyak adalah Rasulullah. Rasulullah mau dibunuh, Rasulullah diusir, Rasulullah itu diboikot segala macam. Sementara kita ujiannya tidak banyak Rasulullah, maka idza akhafallahu qauman ibtalahum. Tanda orang itu cinta, kecintaan Allah kepada seseorang, seorang diberi cobaan. Maka kekayaan juga cobaan. Biasanya orang kaya cobaannya kesombongan. Maka jarang orang miskin sombong. Mentang-mentang miskin sombong lu, jarang gitu ya gitu. Orang miskin cobaannya pelit. Maka puasa mengendalikan kita, semuanya adalah ujian bagi kita. Siapa yang berhasil menerima ujian itulah yang sukses. Maka susah, sedih, kaya, miskin adalah ujian. Yang penting sadarilah bahwa Allah hanya membahagiakan orang-orang yang lolos dalam ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.